Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Adik-adik, hari ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-29 dengan tema Yesus teladan dalam melayani. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita dalam melayani. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menjadi seorang pemimpin Kristiani itu harus mau melayani. Sebelum kita melanjutkan kepada puji-pujian, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari, hingga Engkau perkenankan kami pada pagi hari ini berada dengan kondisi sehat dan dapat hadir dalam via online pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami hendak mengikuti via online. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau jaga kami, agar kami dapat mengikuti via online ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Bapa, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan teladan kepada kami untuk mau melayani. Yesus mengajarkan kepada kami bahwa menjadi pemimpin itu tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahwa kami menjadi pemimpin Kristiani harus sungguh-sungguh mau melayani orang yang kami pimpin. Ya Bapa, berkatilah pula Mama, Papa kami yang juga mendampingi kami dalam via online, agar Mama, Papa juga dapat mengikuti via online ini dan sungguh-sungguh dapat mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Injil pada hari ini, sehingga kami dapat sungguh-sungguh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, doa-doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Kakak sangat berharap bahwa adik-adik mengikuti biak online pada pagi hari ini dari awal hingga akhir nanti ya. Jangan di-skip, jangan ditinggal, adik-adik mengikuti dari awal hingga akhir. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Kak Nana. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Halo adik-adik. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama untuk memulai biak hari ini, kemudian kita bersama-sama memuji Tuhan, sekarang waktunya kita membaca Injil pada hari ini. Kita siapkan dulu ya Alkitabnya.
Adik-adik, Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Yuk dibuka Alkitabnya, dibuka Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Sudah siap ya? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, anak-anak sudah mendengarkan bacaan kitab suci hari ini, diambil dari Injil karangan Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Tentang apa ya anak-anak judulnya? Permintaan dua rasul Yesus, kakak beradik, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ya, dari bacaan ini anak-anak sudah mendengarkan apa toh yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus. Nah, anak-anak jawab pertanyaan Bu Ellen dulu ya. Yohanes dan Yakobus ini adalah kakak beradik. Mereka ini adalah anak dari siapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, anak-anak Zebedeus ya, anak-anak Zebedeus. Kalau anak-anak ingat peristiwa Yesus memanggil 4 murid pertama, mereka semua itu adalah kakak beradik. 4 murid pertama itu, yang pertama kali dipanggil oleh Yesus itu adalah siapa ya? Simon dan Andreas. Mereka itu kakak adik. Sesudah itu Yesus berjalan lagi dan menemui kakak beradik yang lain, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, dari 4 murid pertama ini ada 3 murid yang selalu setia mengikuti Yesus. Siapa yang tahu ya 3 murid
setia mengikuti Yesus, dan seringkali Yesus mengajak mereka untuk ikut Yesus, terutama pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tiga murid itu dari 4 bersaudara ini. Anak-anak tahu siapa ya? Tanya papa mamanya ya, kalau tidak tahu ya. Bunda tidak jawab di sini. Kalian nanti jawab terus kirim ya di grup Biak RPD ya. 3 murid Yesus yang setia. Oke, sekarang kita lihat bacaan itu. Nah, apa tuh permintaan Yakobus dan Yohanes ini kepada Yesus? Apa yang mereka minta kepada Yesus? Nah, anak-anak bisa melihat di kitab suci ayat berapa ya? Nah, ayat 37. Apa yang mereka katakan di situ kepada Tuhan Yesus? Kenapa tuh anak-anak Yohanes dan Yakobus ini minta kepada Tuhan Yesus ya? Karena mereka ingin menjadi pemimpin. Karena mereka ingin berkuasa. Mereka mau seperti Yesus bisa memimpin. Nah, hari ini anak-anak kita mau belajar dari Yesus yang mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin Kristiani ya. Menjadi seorang pemimpin Kristiani. Tema kita hari ini, Yesus teladan dalam melayani. Maka pemimpin Kristiani itu harus melayani, merendahkan dirinya dan mau melayani, mau mengabdi. Nah, 2 murid ini juga ingin memimpin. Maka mereka minta apa kepada Yesus? Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak di surga. Dan seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Coba anak-anak bayangkan, Yohanes dan Yakobus ini mereka sudah berpikir bahwa mereka besok akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Yesus yang mulia duduk di tengah, di sebelah kirinya Yohanes, di sebelah kanannya Yakobus. Wah, luar biasa. Apa kata Yesus pada mereka? Coba anak-anak baca dalam ayat 38. Kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Mereka minta seperti Yesus, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Maka Yesus mengatakan, "Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dalam pembaptisan yang harus ku terima?" Apakah yang dimaksud dengan kata Yesus, dapatkah kamu minum dari cawan dan dibaptis dengan baptis yang diterima? Ini mau menggambarkan apa? Cawan itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Apakah kamu mau menderita seperti saya? Apakah kamu juga mau sengsara seperti saya? Apa kamu mau setia seperti saya? Dan kamu mau dibaptis seperti saya? Kamu mau mati seperti saya? Jadi dibaptis ini artinya mau mati seperti Yesus. Wah, apa jawaban mereka? Dengan mantap mereka mengatakan apa? Di ayat 39 jawab mereka, "Kami dapat." Maka Yesus berkata kepada mereka apa? "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kamu minum, ku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima." Artinya apa anak-anak? Betul bahwa para rasul itu mereka akan menderita sengsara dalam mewartakan siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan menderita sengsara. Para rasul hampir semuanya mereka mati terbunuh, mereka jadi martir, mati demi iman. Hanya satu yang tidak mati demi iman, tidak menjadi martir, yaitu ini Yohanes ya. Yohanes Rasul Yesus itu tidak mati sebagai martir ya. Dia tidak mati dibunuh demi membela imannya.
Tapi Yesus mengatakan apalagi berikutnya, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kirimu, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, bukan hak Yesus duduk di sisi kiri kanan Yesus. Yesus mengatakan, siapa yang berhak? Yaitu mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Siapa yang marah ya, anak-anak, mendengar permintaan dari Yohanes dan Yakobus ini? Yang marah itu adalah rasul-rasul. Kok lancang sekali kamu itu meminta untuk duduk di sisi kiri kanan Bapa, ingin berkuasa seperti Yesus ya. Itu para murid marah kepada kedua kakak adik ini. Nah, anak-anak, apa toh yang diajarkan oleh Yesus berikutnya tentang pemimpin? Rasul Petrus, Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus, mereka minta mau menjadi pemimpin. Nah, Yesus mengatakan apa? Pemimpin itu adalah terpanggil, dipanggil. Untuk menjadi pemimpin itu harus siap untuk melayani. Jadi yang mau mengikuti Yesus, yang mau meneladani Yesus, yang mau memimpin, maka lakukan ajaran Yesus ini. Melayani. Apa ya anak-anak menjadi pemimpin itu? Apakah menjadi pemimpin itu orang harus tinggi besar? Tidak. Yang menjadi pemimpin itu adalah orang bukan untuk memperoleh kekuasaan ya. Jadi orang pemimpin itu bukan penguasa. Orang pemimpin itu bukan mencari kehormatan. Menjadi pemimpin itu bukan untuk hanya memperoleh jabatan. Sesudah menjadi jabatan, wah dia cari keuntungannya sendiri ya, mencari keangkuhannya, sombong, otoriter, tangan besi, yang seperti dikatakan oleh Yesus dalam ayat berapa itu? Dalam ayat 42, Yesus mengatakan apa di situ? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, anak-anak, pada zaman Yesus memang orang Israel itu sungguh menderita. Mereka diperintah dengan tangan besi, dengan otoriter oleh Roma ya. Mereka harus membayar pajak, mereka kerja keras, mereka tidak bisa punya kedudukan yang baik, mereka sengsara, dan itu mereka alami. Maka mereka, Yesus membandingkan, menjadi pemimpin itu jangan seperti orang yang keras, orang yang seenaknya, orang yang otoriter, orang yang tangan besi, orang yang memimpin dengan sekehendak hatinya, orang yang menindas. Nah, pemimpin itu juga tidak boleh menghukum orang ya. Itu dikecam oleh Yesus. Apa tuh yang Yesus ajarkan bagi kita anak-anak? Menjadi pemimpin itu sebenarnya menjadi sarana atau jalan atau cara untuk mengabdi Tuhan ya, untuk mengabdi Tuhan, untuk menjadi pelayan bagi banyak orang, untuk menolong banyak orang, bukan mencari kehormatan, bukan mencari kekayaan dari jabatannya, bukan mencari kesombongan supaya dipuji-puji, supaya diagung-agungkan, tidak. Nah,
menjadi pelayan dalam ajaran Yesus itu harus mau menjadi hamba. Artinya mau merendahkan dirinya. Nah, inilah kepemimpinan yang diajarkan Kristus. Kepemimpinan Kristiani dengan dua semangat, merendahkan diri dan mau menjadi pelayan, mau menjadi hamba. Nah, anak-anak, ada satu julukan dari Bapa Suci yang ada dalam gereja Katolik, yaitu Servus Servorum Dei. Nah, julukan ini, gelar ini diberikan kepada Bapa Suci atau Sri Paus. Ini kepemimpinan Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Artinya apa? Pelayan hamba dari segala hamba Allah, atau pelayan dari segala pelayan Allah. Maka pemimpin dalam gereja Katolik harus mempunyai semangat seperti ini. Nah, anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan berdasarkan ajaran Tuhan Yesus hari ini? Mau menjadi pelayan, seperti tema kita minggu ini, Yesus teladan dalam melayani. Nah, kalau mau menjadi pelayan, semangat melayani, nah yang pertama apa yang harus kita lakukan anak-anak? Mengalahkan egoisme, mengalahkan tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak menuntut untuk dihormati, ya, tidak cari keuntungan diri sendiri, tidak hanya mencari kesenangan sendiri, mau memperhatikan kebutuhan orang lain. Apakah hanya memperhatikan? Tidak, anak-anak. Menjadi pelayan itu juga adalah mau peduli kepada sesama, mau mendengarkan sesama, mau mendengarkan nasihat dari papa mama, mau mendengarkan pengajaran-pengajaran iman dan dalam biak online, ya. Itu semangat melayani. Apakah hanya sampai mau mendengar saja? Hanya sampai mau peduli saja? Tidak. Melayani yang benar itu sampai dengan berbuat sesuatu. Ini, berbuat sesuatu. Apa yang bisa anak-anak berbuat sebagai bentuk anak-anak melayani seperti Kristus yang melayani? Berbagilah kepada orang lain. Nah, anak-anak, berbagi kepada orang lain itu contohnya apa ya? Anak-anak dicintai oleh Tuhan, anak-anak dicintai oleh papa dan mama. Nah, sekarang anak-anak mau menumbuhkan semangat melayani dengan peduli kepada sesama, terutama peduli kepada teman-teman biak ya anak-anak ya. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman yang ikut biak online. Coba anak-anak mau melayani dengan mau berbagi kasih. Misalnya, anak-anak memberi apa saja yang bisa anak-anak berikan untuk teman-teman sesama biak ya di RPD ini, itu melayani. Contohnya kita kan biasanya kita ada Zoom ya, terus kakak-kakak itu biasanya menyediakan bingkisan-bingkisan yang kecil, yang berharga, yang bermakna untuk anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa berbagi dengan cara itu. Misalnya, oh ya Bunda, saya mau membagi buku. Nggak usah banyak, misalnya 1 lusin. Cukup. Misalnya, oh Bunda, saya mau berbagi Oreo. Oke, 1 pak. Aduh, luar biasa. Itu semangat melayani yang menjadi nyata dalam perbuatan kasih dengan berbagi. Banyak hal yang anak-anak bisa lakukan ya anak-anak. Nah, kita juga belajar untuk berbagi sebagai bentuk bukti dari pelayanan, jiwa pelayanan kasih yang ada dalam diri kita.
Maka anak-anak, bacaan hari ini mari kita wujud nyatakan ya. Bukan hanya dengar saja dan lewat begitu saja, tapi dengar dan masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, dan kita lakukan secara nyata. Anak-anak mau melayani dengan siap berbagi di Biak Online? Boleh ya, boleh hubungi kakak-kakak pembina kalau misalnya adik-adik malu ya di dalam Biak Online. Kak atau Bunda, saya mau berbagi ini Bunda. Oke, permen Bunda, 1 lollipop, 1 bungkus Bunda. Waduh, puji Tuhan, itu ya. Itu anak-anak sudah bertumbuh dalam iman dan menjadi nyata dalam perbuatan. Ya anak-anak, oke, mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita meneladani Yesus dalam melayani sesama. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama, percaya anak-anak, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada anak-anak. Apakah uang? Tidak. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita, orang tua, teman-teman di Biak Online, itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada semua orang. Mari teladani Yesus dalam melayani. Tuhan memberkati anak-anak. Sekarang saatnya kita ke aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat pembatas buku atau hiasan yang bisa dipajang di meja belajar atau diletakkan di tempat pensil adik-adik, sehingga adik-adik akan mengingat terus ajaran yang telah didapatkan adik-adik pada minggu biasa hari ini yang ke-29. Nah, apa saja sih Kak bahannya? Adik-adik siapkan. Yang pertama adalah karton atau kertas buffalo atau kertas manila. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, gunting. Dan yang terakhir adalah selotip. Isolasi. Boleh double tape. Kak Ririn kebetulan ada di rumah isolasi kecil, isolasi bening. Oke, langkah yang pertama apa? Adik-adik membuat gambar atau menggambar sketsa atau gambar laki-laki atau perempuan sesuai jenis kelamin adik-adik boleh. Adik-adik yang cewek mau gambar laki-laki juga boleh, yang cowok juga mau gambar perempuan boleh, atau gambar dua-duanya juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini yang perempuan. Ini yang laki-laki. Kak Ririn tunjukkan di sini nih gambarnya. Seperti ini. Oke, sudah lihat ya? Gambarnya di situ. Lalu setelah adik-adik selesai membuatnya, adik-adik bisa dibuka Markus, bacaan Injil kita hari ini, bab 10. Adik-adik tulis di gambar yang telah adik-adik buat tadi, Markus bab 10 ayat 43b. Lalu ditulis ayatnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oh iya adik-adik, ada satu bahan tadi yang belum Kak Ririn sebutkan ya, yaitu lidi. Adik-adik yang di rumah boleh memakai lidi yang biasanya dipakai penebah mama papa itu buat bersikat tempat tidur,
Boleh yang di rumah punya stick ice cream, boleh. Yang punya tusuk sate, boleh. Nanti orang yang sudah digunting kan? Setelah digunting nanti adik-adik pasang seperti ini. Nah, itu di belakangnya Kak Ririn pasang isolasinya atau tip isolasinya ya, Kak Ririn pasang di sini. Jadinya seperti ini. Nah, ini juga Kak Ririn pasang bagian belakangnya, lalu jadinya seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik boleh deh dipakai untuk pembatas buku atau diletakkan di tempat pensil. Nih, ditaruh di gelas atau di tempat pensil. Kemudian adik-adik letakkan di meja belajar sambil adik-adik terus mengingat ayat emas ini. Mudah ya? Pasti mudah. Adik-adik pinter-pinter dan kreatif semua kok. Kak Ririn yakin adik-adik bisa melakukan ini. Oke? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke 2 jari yang akan dipandu oleh Kak Desi. Oke, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, kini saatnya 2 jari. 2 menit ajaran iman Katolik. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu kebajikan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kebijaksanaan Salomo bab 8 ayat 7. Di mana di situ tertulis, bila kita mengasihi kebenaran, yaitu tentang bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak berbuat jahat, dan kita mampu berhati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, maka kita akan menghasilkan apa itu yang disebut dengan kebajikan. Selain itu, kita juga dapat belajar dari surat Titus bab 2 ayat 11 sampai 13. Di situ juga tertulis bahwa di mana kasih karunia Allah itu dapat mendidik kita supaya kita dapat meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa ya hal-hal buruk? Banyak sekali contohnya hal-hal buruk. Mungkin adik-adik sering mengganggu teman-temannya. Itu juga hal buruk. Membantah orang tua, suka menyakiti teman, itu merupakan hal-hal buruk. Dan semua itu harus kita hindari. Nah, adik-adik, segala kebiasaan baik yang dapat membantu kita melakukan semua hal-hal kebaikan dan menghindari kejahatan, maka itu yang disebut dengan kebajikan. Nah, adik-adik, bagaimana? Tentunya kalian semua mampu kan dapat melakukan perbuatan baik. Nah, mari kita semakin memperbaiki hidup kita untuk semakin dapat melakukan hal-hal baik, supaya kita juga dapat menghasilkan apa itu kebajikan. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung akhir via online pada pagi hari ini. Bagaimana nih via online pada minggu hari ini? Seru kan? Kakak sangat berharap adik-adik selalu mengalami keseruan dan sukacita dalam mengikuti via online. Nah, karena bulan Oktober ini kita masih
memasuki bulan Rosario, dan karena tema bulan Rosario tahun ini adalah mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan dalam peristiwa gembira, maka nanti dalam doa penutup kita akan mendoakan peristiwa gembira yang ketiga dan 10 kali salam Maria. Maka sekarang marilah adik-adik kita tutup Dia online pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada biak online kami hari ini, sehingga lancar dan penuh sukacita. Mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami dapat melaksanakan ajaran-Mu untuk mau melayani, untuk mau peduli dan memperhatikan kepentingan orang yang kami layani. Mau rendah hati, menolong tanpa pamrih, dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami dan bimbinglah usaha kami dan niat baik kami. Berilah kami berkat kesehatan dan kelancaran dalam pendidikan kami. Amin. Sekarang kita langsung mendoakan doa Rosario peristiwa gembira yang ketiga. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus lahir di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke adik-adik, akhirnya keseluruhan Bia Online pada minggu hari ini telah selesai. Jaga kesehatan selalu adik-adik, rajin ikuti Bia Online setiap minggunya, tetap di channel YouTube Bia. Adik-adik, jangan lupa tetap rajin mengikuti misa. Bagi adik-adik yang sudah berusia 10 tahun, boleh mengikuti misa secara offline, yang kebetulan di paroki kita sudah dibuka misa secara offline. Oke, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk selalu menjawab sapaan Tuhan lewat Bia Online. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.